Haleluya, puji nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu kembali berjumpa dalam channel kesayangan kita, yaitu YZ Channel, dalam episode yaitu dalam program Renungan Kristen. Oleh sebab itu Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada menyaksikan video ini, mari siapkan hati kita, buka hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya Bapak Ibu, jangan lupa dukung terus pelayanan dari channel ini dengan cara subscribe, lalu kasih like-nya, lalu sharekan video ini kepada keluarga besar Bapak Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat Bapak Ibu. Jika video ini memberkati Bapak Ibu, umat Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada. Oke, saya tunggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Bagaimana kabarnya? Doa saya agar Bapak Ibu tetap sehat, tetap kuat, dan juga semakin diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Bersama dengan saya Mas Miran Alexander Dio, dimana pada saat episode kali ini kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan kembali bersama-sama di channel kesayangan kita. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu buka Alkitab kita. Mungkin siapkan alat tulisnya, juga siapkan notnya, siapkan catatannya. Kita akan belajar firman Tuhan. Oke Bapak Ibu jemaat Tuhan, sama-sama kita buka Alkitab kita pada episode kali ini yang terambil dari Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan ayat kedua. Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Yang sudah dapat katakan puji Tuhan. Haleluya. Oke, sama-sama kita baca Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan 2. Kita baca 1, 2, 3, ya. Berkat Tuhan pangkal selamat. Ayat pertama 1, 2, 3, iya. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya cuma cakap membaca firman Tuhan, tetapi juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada menyaksikan video ini, pada kesempatan yang terindah ini, izinkan saya akan share firman Tuhan, akan belajar firman Tuhan, yaitu dengan tema Kristen Gatot. Apa Bapak Ibu? Kristen Gatot. Lalu ada bertanya, Pak Pendeta, apa itu Gatot? Apa Bapak Ibu? Gatot itu apa? Oke, saya akan kasih tahu Bapak Ibu, Gatot itu kalau bahasa zaman sekarang, zaman now, bahasa anak-anak milenial, kaum milenial, itu Gatot itu adalah singkatan dari gagal total. Apa? Gatot itu adalah gagal total. Jadi pada episode kali ini kita akan bahas orang-orang Kristen yang selalu dalam hidupnya mengalami gagal total. Penasaran kan Bapak Ibu? Simak terus ya sampai habis video ini. Bapak Ibu, dalam Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan 2, di mana Salomo ingin memberitahukan dalam mazmurnya, dalam syairnya, di mana dia ingin memberitahukan bahwa segala sesuatu, segala apapun yang direncanakan manusia, yang dibangun oleh manusia, akan menjadi sia-sia, akan menjadi tidak berguna jika kita tidak, apa katanya, bukan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, pada episode kali ini saya tertarik Bapak Ibu. Saya jujur, saya dapatkan hikmat dari Tuhan, dan Tuhan taruh di hati saya untuk disampaikan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan, itu tentang bagaimana sih orang Kristen, seperti apa sih yang sering dalam kehidupannya mengalami gatot atau gagal total. Kenapa saya bilang begini Pak Bu? Karena saya belajar, saya terinspirasi dari kata-kata sia-sia.
lalu juga ada di Alkitab kata-kata terkutuk. Nah, dua kata ini adalah sesuatu hal yang menunjukkan kegagalan sebenarnya. Saya renungkan dua kata ini biasanya firman Tuhan sampaikan berbicara tentang orang yang akan mengalami kesia-siaan. Artinya nggak ada hal yang berguna, nggak ada manfaatnya, nggak ada dampaknya bagi kita, bagi sekeliling kita. Nah, pada episode kali ini saya akan membahas beberapa tipe orang Kristen yang akan mengalami gatot. Gagal total. Nah, saya akan bagi dalam dua part. Dan sekarang kita akan dalam part yang pertama, Bapak Ibu. Nanti saya akan bikin part yang kedua. Oke, Bapak Ibu, kita jangan berlama-lama. Yang pertama, apa sih kriteria bagaimana, seperti apa orang Kristen yang mengalami gagal total dalam hidupannya? Orang Kristen yang mengalami kegagalan, kesia-siaan dalam kehidupannya. Oke, Bapak Ibu, yang pertama, buka dari Yeremia 17 ayat ke-5. Yeremia 17 ayat ke-5. Ini menarik Bapak Ibu. Yeremia 17 ayat ke-5. Oke, Yeremia 17 ayat ke-5. 1, 2, 3. Ya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Oke. Sekali lagi ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi yang pertama yang saya dapatkan, Bapak Ibu, umat Tuhan, jemaat Tuhan, orang Kristen apa yang indikatornya bisa menyebabkan dalam kehidupannya mengalami gagal total dalam kehidupannya? Yang pertama yang saya saya renungkan adalah orang Kristen yang selalu mengandalkan kekuatan manusia, terlebih mengandalkan kekuatan sendiri. Apa Bapak Ibu? Orang Kristen yang selalu mengandalkan kekuatan sendiri. Amin. Di Yeremia 17 ayat 5 berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Amin. Jadi Alkitab bilang begini, bahwa terkutuk itu artinya Bapak Ibu nggak bisa menikmati berkat, nggak bisa menikmati janji Tuhan. Bahkan orang yang terkutuk adalah, kalau bahasa zaman sekarang saya terjemahkan, adalah orang yang mengalami kegagalan secara rohaninya, yang akan berakibat juga mengalami kegagalan dalam kehidupan jasmani, entah itu kesehatan, entah itu bahkan materi pun juga akan mengalaminya. Dan saya mau bilang Bapak Ibu, bahwa yang pertama, orang Kristen yang akan mengalami gagal total dalam kehidupannya adalah orang Kristen yang selalu mengandalkan kekuatannya sendiri. Amin. Iya, saya mau bilang Bapak Ibu, bahwa Alkitab sudah bilang bahwa orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, orang yang mengandalkan kekuatan manusia akan mengalami kegagalan, akan mengalami kesia-siaan, bahkan akan mengalami kutuk dalam hidupannya. Jadi saya mau bilang sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Allah, saya mau bilang kepada Bapak Ibu umat Tuhan yang menyaksikan video ini, bahwa kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai biji mata Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Amin. Iya, saya mau bilang, banyak hari ini saya lihat orang-orang Kristen mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kekuatan manusia gitu. Kenapa? Karena menurut dia, oh teman saya bisa bantu saya, oh saya lulusan tertinggi dalam hidupan ini gitu kan, saya udah sekolah S2, S3, bahkan S-teler gitu, mungkin saya bisa kok hadapin masalah ini gitu, ya kan? Oh, gampang, saya punya backingan sana sini, saya punya backingan orang ini orang itu gitu kan, pasti selesai gitu kan. Tapi pada kenyataannya gagal. Pada kenyataannya mengalami kegagalan total atas hidupannya. Akhirnya
Akhirnya dia kecewa, dia sedih, dia depresi, bahkan nggak sedikit juga yang gantung diri, bunuh diri. Saya mau bilang bahwa semua itu karena kenapa orang Kristen mengalami kegagalan total, karena yang pertama, orang Kristen suka mengandalkan kekuatan sendiri. Amin. Makanya saya bilang, Pak, sebagai hamba Tuhan, sebagai alat Tuhan, saya mau bilang, saya cuma hanya nyampaikan kok, ayo Bapak Ibu, jemaat Tuhan, saudara-saudari yang kukasihi, saya mau bilang, ayo kita jadikan Tuhan atas hidupan kita. Amin. Jangan andalkan manusia, jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Saya mau bilang, Pak, kekuatan kita itu terbatas. Halo? Kekuatan kita itu terbatas. Kekuatan manusia itu terbatas. Halo? Amin? Iya. Tapi ada satu pribadi yang tanpa batas bisa menolong engkau dan aku. Amin? Iya. Saya mau bilang ini, orang ketika kita sukses, ya kan, benar nggak? Ketika kita sukses, ketika kita berhasil, ketika kita ada di jabatan yang tinggi, orang pada datang sama kita, oh kegerumun gitu kan. Ibarat kita itu adalah bunga yang ada nektarnya, ada madunya, ya kan. Ketika kita ada madunya, lebah gitu kan, tawon gitu pada datang kan, hinggap gitu, isep-isep kita kan madunya gitu. Nah, orang kalau kita di atas, saya mau bilang, Pak, Bu, bahwa kita akan disenangi orang, akan didekati oleh orang banyak. Tapi maaf, ketika kita di bawah, ketika kita masuk dalam lembah kelam, ketika kita dalam keadaan yang sukar, ketika kita dalam keadaan yang sedih, ketika kita galau, ketika perusahaanmu bangkrut, ketika engkau divonis dokter akan mati, saya mau bilang, orang akan menjauh daripada kita. Amin. Tapi saya mau bilang, ada kabar berita baik bagi Bapak Ibu. Ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita, apapun kondisinya, apapun masalahnya, apapun situasinya, yaitu namanya siapa? Yesus. Amin. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Makanya saya bilang, Pak, dalam aspek kehidupan kita, dalam berencana kita, apapun yang kita lakukan, libatkanlah Yesus atas kehidupan kita. Amin. Libatkanlah Yesus atas rumah tangga kita. Libatkan Yesus atas urusan bisnismu. Libatkan Yesus atas usahamu. Maka saudara dan saya baca di Yeremia 17 tadi, ayat ke-7 diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya akan diberkati. Tetapi orang yang tidak mengandalkan Tuhan akan mengalami kegagalan. Amin. Pak Pendeta, kalau ada yang bertanya gini, Pak Pendeta, gimana Pak Pendeta caranya supaya saya mengandalkan Tuhan atas kehidupan saya? Saya simpel kok, Pak, Bu. Sederhana ya, sederhana nih, ini sederhana. Saya kasih contoh. Misal, kalau orang yang mengandalkan Tuhan, gini contoh sederhananya. Misal si Ucok gitu kan. Ucok lagi. Ucok pengen buka usaha. Gitu kan, pengen buka usaha. Usaha apa? Misalnya Ucok ingin buka usaha mie ayam. Nah, dia rencana, dia panggil istrinya, Mami, sini deh, kita ngobrol yuk. Singkat cerita, ngobrol lah si Ucok bersama dengan istrinya. Mi atau Yang gitu, aku pengen buka usaha nih. Istrinya bilang, usaha apa? Ayam. Emang kamu bisa? Gitu kan. Emang kamu punya kalian bikin mie ayam? Gitu. Ya bisa lah Mami. Gitu kan. Kita lihat kan zaman sekarang udah zaman modern. Tinggal lihat YouTube aja, YouTube YouTube. Ntar ada tutorial gitu kan. Ya kan, ada tutorial ya. Oh gitu, ya udah. Nah, kalau saya mau bilang, Pak, kalau Ucok mengandalkan Tuhan, saya bilang nih, contoh sederhananya, dia akan ajak, ya udah Yang, ayo kita doa dulu sama Tuhan, tanya dulu sama Tuhan,
Tuhan, berkenan nggak atas perusahaan ini? Lalu si Ucok ngajak istrinya doa, Tuhan Yesus, aku bersama dengan istriku datang kepadamu, punya kerinduan, pengen usaha bisnis, yaitu mie ayam Tuhan. Apakah ini berkenan atau enggak di hadapanmu Tuhan? Tuhan, gitu kan? Ya kan, doa Tuhan lebih detail. Di mana Tuhan tepatnya? Terus harganya berapa? Jam berapa? Hari apa aku bisa buka? Tahun berapa aku bisa buka? Gitu. Itu kalau orang yang mengandalkan Tuhan. Dia tanya spesifik sama Tuhan, Tuhan, saya mau jam berapa? Hari apa? Menunya apa aja? Terus kasih hikmat sama saya. Apakah Tuhan berkenan misalnya mie ayam atau enggak? Kalau misalnya nggak berkenan, saya harus ngelanjutin apa usahanya kan, gitu kan. Ditanya sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan, lempar sama Tuhan, biar Tuhan yang jawab, gitu. Itu orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupannya. Tapi kalau saudara dan saya hidupnya nggak mengandalkan Tuhan, maaf, betul, si Ucok contoh punya ide mie ayam, udah langsung ngobrol sama istri, yang ini ya, kita buat mie ayam, oke. Besokannya langsung DP ruko gitu kan, beli ruko atau DP sewa ruko, oh buka mie ayam. Akhirnya saya mau bilang, Pak, kalau orang yang mengandalkan Tuhan, wow, usaha Ucok akan berkenan, akan banyak pelanggan. Tapi kalau orang yang nggak berkenan atau nggak mengandalkan Tuhan, saya mau bilang usaha Ucok akan apa? Turun. Akhirnya apa? Gulung tikar. Amin. Itu contohnya. Dan saya banyak ketemu banyak orang Kristen udah salah, udah nggak libatkan Tuhan, dia coba-coba jalan pintas. Apa itu Pak Pendeta jalan pintas ya? Undang pendeta untuk bikin apa? Ibadah, urapin rumahnya, urapin toko usahanya, gitu kan, supaya Pak Tuhan berkenan. Udah urapi, datang tuh pendeta, ya pendeta kan datang aja gitu kan, ya memang harus doain gitu. Tapi kan masalah pribadi kan pendeta nggak tahu, bukan salah pendeta, tapi yang salah apa pribadinya enggak sama Tuhan. Nah, singkat cerita apa, ketika sudah bangkrut, ketika sudah gagal, ketika mengalami gagal total, dia datang sama Pak Pendeta. Pak Pendeta gimana sih Pak Pendeta? Pak Pendeta gak punya kuasa apa lah ya? Pak Pendeta gak hidup kudus. Saya males sama pendeta. Saya nyesel didoain sama pendeta. Itu buktinya ruko saya bangkrut. Pak Pendeta, saya gak percaya. Itu masih mending Pak. Ya kan, sama pendeta. Ada juga sama langsung salahin Tuhan. Tuhan, lu gimana sih Tuhan? Kok lu gak berkatin gue? Gue udah usaha, gue udah gereja. Kalau hari Minggu ada 5-6 sesi, saya ikut Tuhan dari sesi 1 sampai sesi 6. Ikut pendeta dari A sampai Z modelnya. Tapi ketika gue usaha, lu bikin gue bangkrut Tuhan. Kalau saya jadi Tuhan, saya jewer bener. Betul gak? Iya gak? Tuhan akan ngomong, lah, lu aja bikin usaha gak ngomong sama gua, gitu kan. Lu aja buat usaha gak libatkan gua, gak tanya gua dulu berkenan gak. Nah sekarang ketika gua gak dikasih kesempatan, lu ngomel. Ketika lu gagal, lu ngomel-ngomel sama gua. Nah, saya mau bilang Pak, ini hal-hal yang banyak, saya mau bilang banyak orang Kristen saya temukan dalam kehidupannya. Maaf ya, seringkali kita menganggap Tuhan berbicara, Tuhan berkenan dengan cara apa? Jalan pintas, panggil hamba Tuhan, doain supaya Tuhan berkenan. Padahal dasar hakikat kita nggak pernah libatkan Tuhan, kita nggak pernah andalkan Tuhan, tapi kita andalkan kekuatan kita sendiri. Amin. Jadi yang pertama saya mau bilang Pak, kalau kita mau jadi orang Kristen yang gak mengalami gatot, gitu kan, gak mengalami kegagalan atas kehidupan kita, saya mau bilang, yang pertama, ayo andalkan Tuhan atas kehidupanmu. Jangan andalkan diri sendiri. Kalau kita andalkan diri sendiri, kita akan apa? Kecewa. Doa saya Bapak Ibu,
di akhir tahun 2020 ini, sebelum kita masuk 2021, di part 1 ini, saya doa agar Bapak Ibu di tahun ini, di tahun depan, Bapak Ibu mulai mengandalkan kekuatan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Itu yang pertama. Oke, poin yang kedua. Orang yang gatot adalah orang yang seperti apa? Bukan Mazmur 1 ayat 1 dan 4. Mazmur 1 ayat 1 dan 4. Katakan puji Tuhan. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Iya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 4. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Oke, puji nama Tuhan Yesus. Yang kedua yang saya pelajari Bapak Ibu, orang Kristen yang mengalami gatot dalam hidupannya dari Mazmur 1 ayat 1 dan 4 adalah orang Kristen yang selalu mendengarkan perkataan dunia. Apa? Orang Kristen yang selalu mendengarkan perkataan dunia. Dari Mazmur 1 ayat 1 dan 4 ini ingin menekankan kepada anak-anak Tuhan, umat Israel pada zaman itu, bahwa berbahagialah setiap orang yang tidak mendengarkan nasihat orang fasik. Kenapa? Di ayat 4, seorang fasik hidupnya seperti sekam. Saya pernah bahas di Hidup Dalam Firman-Nya. Seperti sekam itu bilur padi. Bilur padi itu kalau Bapak Ibu teliti, dalamnya itu kosong, kering, nggak ada apa-apanya. Jadi ketika bilur padi ketiup angin, gitu kan, akhirnya apa? Hilang, terbawa angin entah kemana. Artinya saya ingin bilang ini, saya dapatkan hikmat Bapak Ibu. Orang Kristen yang mengalami gatot, gagal total adalah orang Kristen yang selalu mendengarkan apa kata dunia, apa kata orang dunia. Amin. Iya, betul gak? Iya. Saya mau bilang, orang yang mendengarkan apa kata dunia, apa kata berita-berita yang sedang terjadi di dunia ini, saya mau bilang hidupmu akan apa? Mengalami gagal total. Betul? Iya. Tetapi kalau kita mendengarkan apa kata Tuhan, apa kata firman Tuhan, saya mau bilang hidup kita pasti bahagia. Kita nggak akan pernah mengalami gagal total. Contoh, misal taruhlah si Bejo gitu kan. Bejo ini pengen punya usaha gitu kan, udah usaha besar gitu. Misalnya usaha jengkol balado. Jengkol balado, enak Pak jengkol. Jengkol balado. Nah, dia pengen buat bangun branding lah, merek. Misalnya Bejo snack gitu kan, Bejo kuliner gitu. Gitu kan. Misal. Nah, si Bejo ini pengen brand, bangun brand. Nah, dia harus ngurus apa? Perizinan dong. Iya. Nah, kalau orang yang mendengarkan apa kata dunia, bukan apa kata Tuhan, dia akan apa? Ketika dia Bejo ngurus brand, ketika dia ngurus perizinan, si Bejo dengar dari temennya, Jo, gua kasih tahu nih ya Jo, lu kalau ngurus perizinan susah. Si Bejo bilang, kenapa? Ya lu mesti, misal contoh ya, lu sogok, lu mesti harus kasih uang salam tempel bro. Gak bisa begitu. Lu gak bisa baik-baik aja, gak bisa. Lu kemakan dunia lu ntar. Iya, lu bakal bangkrut. Nah, saya mau bilang, kebanyakan orang Kristen apa? Denger, oh iya bener ya, daripada brand gua nggak timbul, daripada brand gua nggak ada, nggak diakui, nggak ada izinnya, ya udah deh gua kirim salam tempel. Saudara, saya mau bilang, itu kalau orang Kristen akan mengalami kata apa? Mungkin hari itu dia nggak akan ngalamin apa-apa, enggak. Tapi saya percaya setelah itu dia akan mengalami satu masalah atas hidupan.
Apa tiba-tiba keciduklah sama KPK? Iya kan? Iya kan? Keciduk, tek. PT ini bersama dengan chairman-nya bejo gitu kan, ketangkep pakai rompi orange. Saya mau bilang, hal itu bisa terjadi kenapa? Karena bejo mendengarkan apa kata orang, apa kata dunia. Oh udah, kamu sogok aja, kamu bayar aja, kamu lakukan aja seperti ini, percaya kamu pasti hebat. Betul nggak? Kamu pasti berhasil. Tapi kalau kamu nggak begitu, kamu nggak berhasil. Akhirnya apa? Diikutin. Dan ujungnya apa? KPK, ketangkep penjara. Saya tanya, yang rugi siapa? Ya kan? Harusnya kita jadi orang Kristen apa? Dengar kata Tuhan, dengar kata firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Jangan nyogok, jangan suap. Terus ada yang bilang gini, Pak Pendeta, kalau saya nggak nyogok, saya nggak begitu salam tempel Pak Pendeta, gimana Pak Pendeta? Urusannya berapa Pak Pendeta? Saya nggak punya brand dong Pak Pendeta, saya begini dong, begitu dong. Saya cuma bilang, Pak, Bapak, Ibu, Pak, Bu, jemaat Tuhan, doa sama Tuhan. Yang seperti poin pertama, serahin aja sama Tuhan. Tuhan, harus begini Tuhan, gimana? Engkau turut campur tangan. Biarkah Tuhan yang turun tangan. Kalau Tuhan udah turun tangan, nggak ada yang bisa halau, Pak. Nggak ada yang bisa buat saudara dan saya nggak berhasil. Pasti berhasil kalau Tuhan turun tangan. Amin. Iya. Betul nggak? Iya. Siap. Saya pernah ikut seorang hamba Tuhan senior. Dia pernah ngelayani satu jemaat, gitu kan? Dia jemaat ini proyek menang tender. Proyek tenang. Kalau orang main tender, orang main proyek, biasanya kalau dari orang luar negeri, bos-bos luar negeri, orang dunia, dia apa? Akan ngajar kliennya. Kliennya apa? Maaf, kepati pijet plus gitu kan ya. Tapi waktu didoakan oleh hamba Tuhan senior ini, diingatkan, Pak, jangan coba-coba Pak berbuat dosa ya Pak. Kalau Bapak berbuat dosa, zina, selingkuh gitu kan, habis Pak, Bapak nggak diberkati Tuhan. Gitu, Pak Bu. Singkat cerita, klien datang dari luar negeri. Ini udah mau menang, harus menang. Kalau nggak dilayani nggak menang Pak, gitu kan. Singkat cerita, dia ngajak gitu. Syaratnya kalau mau menang, you mesti harus ke pantai pijet gitu kan, plus gitu, diskotik. Udah, pilihan yang berat. Saya mau bilang, Pak, tapi nih, memang pada saat itu memang orang itu bawa itu klien ke depannya doang, depan diskotik kafe gitu kan. Tiba-tiba pas mau masuk, ini saya inget banget Pak, tiba-tiba dia langsung terbayang pendeta senior itu mukanya. Pak, kalau Bapak masuk jangan coba-coba Pak, Bapak akan bangkrut. Maksudnya Tuhan gak akan berkatin, hilang semua kebahagiaan. Saudara saya singkat cerita, Bapak ini mundur. Saya mau bilang pada saat itu tendernya gagal, kalau nggak salah tender itu gagal. Tapi saudara saya tahu nggak? Dia dengar apa kata firman Tuhan, dia dengar apa kata hamba Tuhan, dia dengar apa kata Alkitab. Singkat cerita, emang itu hilang. Tapi saya mau bilang Pak, gak lama kemudian orang itu punya tender jauh lebih besar, lebih baik, lebih indah daripada yang sebelumnya. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Amin. Jadi yang kedua Pak, saya mau bilang, kalau kita orang Kristen gak mau mengalami gagal total, Bapak Ibu jangan dengarkan apa kata orang. Jangan dengarkan perkataan dunia. Jangan dengarkan apa kata
masalah. Tapi dengarkan apa kata firman Tuhan, dengarkan apa kata Tuhan atas hidupmu. Sebab saya mau bilang, kata orang gak bisa menyelamatkan hidupmu. Kata orang, kata dunia ini gak bisa menolong engkau. Kata orang, kata dunia ini gak bisa memulihkan rumah tanggamu. Tapi saya mau bilang, ketika engkau dengarkan kata Tuhan, dengarkan kata firman Tuhan, saya mau bilang, itu bisa memulihkan, bisa menolong, bahkan bisa menyembuhkan engkau. Saran saya Pak, doa saya masuk tahun yang baru 2021, ayo dengarkan apa kata Tuhan. Caranya gimana supaya kita bisa mendengarkan apa kata Tuhan? Bergaullah, pilihlah teman-teman yang takut akan Tuhan, supaya iman kita bangkit, supaya iman kita teguh di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi yang kedua, saya mau bilang, yang terakhir di part 1 ini, saya mau bilang Pak, bahwa kita akan jadi orang Kristen yang gatot kalau kita mendengarkan kata orang. Amin. Jadi apa yang pertama Bapak Ibu, kita akan mengalami gagal total, akan menjadi orang Kristen gagal total jika yang pertama kita mengalami apa? Mengandalkan kekuatan sendiri daripada kekuatan Tuhan. Lalu yang kedua, kita akan mengalami gagal total kalau kita mendengarkan apa kata dunia, bukan apa kata Tuhan. Amin. Doa saya Bapak Ibu, sebelum kita masuk tahun 2021, Bapak Ibu harus jadi orang Kristen yang menang, jangan jadi orang Kristen yang gatot. Amin. Nantikan part kedua di tahun 2021 yang akan menjadi kekuatan kita untuk kita masuk tahun yang baru. Haleluya. Tuhan Yesus, Bapak Ibu, kita telah mendengarkan firman Tuhan, kita telah belajar firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar tertanam, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kita. Dan sama-sama kita akan berdoa pada episode kali ini. Bapak Ibu yang punya masalah boleh taruh tangan kananmu di dada, yang punya pergumulan boleh taruh tangan kananmu di dada, bahkan yang punya sakit penyakit taruh tangan kananmu di dada. Kita akan berdoa bersama-sama, percaya, yakini Tuhan pasti menolong dan menyembuhkan kita. Oke? Sama-sama kita bersatu hati, kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur akan setiap anugerah kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan, tak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Pada episode kali ini kami telah belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk menjadi orang Kristen yang selalu hidup dalam kemenangan, bukan orang-orang Kristen yang mengalami kegagalan total. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Engkau. Ajar kami untuk selalu mendengarkan apa kata Engkau, bukan apa kata dunia. Matraikan segala firman-Mu yang telah disampaikan, agar itu menjadi rema dalam kehidupan kami, tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ada umat-umat-Mu yang menaruh tangan kanannya di dada Tuhan, mengalami sakit penyakit, masalah. Hamba tidak tahu apa yang mereka alami. Bila mereka ada sakit penyakit, cabut segala akar penyakit mereka Tuhan. Gantikan segala organ-organ tubuh yang rusak dengan organ tubuh yang baru. Kami percaya oleh bilur-Mu, oleh darah-Mu, mereka telah menjadi tahir, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Angkat setiap masalah mereka, angkat setiap keletihan, kelesuan, kelemahan mereka Tuhan. Gantikan dengan sukacita, mujizat, berkat-berkat kemenangan atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga pemerintahan kami, bangsa negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan berkati pemerintahan dari atas sampai ke bawah, presiden sampai ketua RT RW, dalam perlindungan, dalam penjagaan, berikan roh hikmat, kebijaksanaan, agar Tuhan mereka bisa memimpin bangsa ini sesuai dengan kehendak-Mu. Bahkan berkati agar kami doa shalom Allah, damai sejahtera Allah mengalir atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan siapa saja yang menyaksikan video ini, diberkati Tuhan, disayangi Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, selalu Tuhan Yesus buat berhasil. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Matraikan doa ini hanya ke dalam satu nama yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita telah berdoa bersama-sama, percaya dan yakinin Tuhan pasti tolong kita. Doa saya, harapan saya,
di akhir tahun 2020 ini, sebelum kita masuk tahun 2021. Bapak Ibu tetap semangat, tetap sukacita, jangan takut, jangan menyerah, sebab Tuhan selalu menyertai kita dan Tuhan Yesus mengasihi kita. Sampai jumpa dalam video-video selanjutnya di channel kesayangan kita, yang terus doa saya akan memberkati, menjadi berkat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.